Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Masyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam yang istiqomah, yang mudah-mudahan ini bisa membawa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya kelak, dan Allah senantiasa selalu meridhoi setiap aktivitas amal soleh yang kita lakukan. Shalawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita amat menanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah untuk kita semua. Ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa sebagai umat Islam kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini untuk bisa menjaga iman Islam kita ini. Dan sebagaimana kontrak keimanan kita dengan Allah ketika kita sudah menjadi muslim, baik yang dari lahir, ya kan, termasuk yang mu'alaf, ya, semuanya punya kontrak, ya, kontrak iman dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik agama Islam ini, bahwa kita ketika sudah menjadi Islam, maka agama Islam ini harus kita bawa sampai mati. Atau kelak ketika kita mati tetap dengan membawa iman Islam, ya. Nah, inilah yang mendasari semangat kita, ya, untuk selalu mempersembahkan, ya, ibadah, mempersembahkan amal soleh, ya, yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dalam Al-Qur'an yang kita sama-sama sudah hafal, di dalam surat Ali Imran, ya, ayat yang ke-102, di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna, dan janganlah kamu mati, illa wa antum muslimun, kecuali matimu adalah dalam keadaan Islam, ya. Nah, ini adalah kontrak iman kita kepada Allah. Sehingga kalau ada orang Islam, baik yang dari lahir maupun yang mu'alaf, kemudian, ya, sebelum dia mati dia berpaling, ya, maka ini sudah melanggar kontrak imannya dengan Allah, ya. Karena sekali jadi Islam, ya, kontraknya adalah sampai mati, ya. Mati kita tetap dalam keadaan Islam dan membawa iman Islam kita ini bersama kita. Sehingga kemudian ketika kelaknya kita mati, ketika diberikan pertanyaan dari malaikat di dalam kubur kita, ya, ketika ditanya, man rabbuka, ya, siapa Tuhanmu, kemudian man nabiyuka, siapa nabimu, maka dua pertanyaan ini dengan mudah bisa kita jawab, ya. Sebab apa? Sebab dasar keimanan kita itu kan dua kalimat syahadat. Dasar keimanan kita adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan semua sudah mengikrarkan bahwa Tuhan kita hanyalah Allah, tidak ada yang lain, dan
Nabi Muhammad sebagai utusan Allah sebagai nabi kita buat kita. Nah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti kita mulai lebih jauh, kita baca dulu basmalah bersama-sama supaya apa yang kita bicarakan, apa yang bisa kita sama-sama nanti dapatkan semuanya atas bimbingan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali dengan melafadzkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum kita lanjutkan, bagi antum semua yang belum bergabung menjadi subscriber dalam channel kami ini, silahkan berpartisipasi membantu kami untuk perkembangan dakwah kami dengan cara ya membantu kami untuk membangun channel kita ini. Ya, channel LSK Al-Hadid ini memang sudah dari tahun 2018, hanya memang pasang surut sehingga subscribernya masih belum mencapai 100.000 ya. Kita berharap mudah-mudahan bisa segera mencapai 100.000 subscriber. Maka kami mohon dukungannya. Yang belum bergabung silahkan dukung channel kami dengan cara menjadi subscriber kami. Langsung aja pencet itu tombol subscribe yang warna merah di HP antum ya, di link yang sudah dibuka saat ini. Ya, kemudian berikan tanda like ya, jempol ke atas, kemudian berikan komen yang positif, kemudian jangan lupa pencet tombol notifikasi loncengnya supaya nanti kalau ada informasi tentang video-video terbaru dari kami, antum tidak ketinggalan. Ya. Nah, kemudian insya Allah ya, kita 1 bulan lagi akan melaksanakan Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha. Ya. Maka bagi antum yang ingin berpartisipasi ya, membantu kurban bagi saudara-saudara kita di Gunung Kidul, wabil khusus di binaan-binaan pesantren Al-Hadid yang rawan ya, pemurtadan ya, yang kemudian akidahnya masih lemah masyarakatnya, silakan bergabung ikut berkurban di sini ya. Bagi yang mau langsung mengirimkan hewan kurbannya baik sapi maupun kambing, silakan langsung kirim ke alamat Pondok Pesantren Al-Hadid nanti yang tertera di running text ya, atau di akhir video atau di deskripsi juga ada. Nah, bagi yang ingin berkurban, saya menitipkan dana untuk nanti kami belikan ya di petani di sini, itu juga bisa. Nanti silakan juga ditransfer nomor dana itu ke nomor rekening Yayasan Pondok Pesantren Al-Hadid ya. Jadi ke nomor rekening Yayasan Pondok Pesantren Al-Hadid yang ada di nanti di running text atau di akhir video atau di deskripsi ya. Nah, bagi antum yang kemudian ingin ikut patungan kurban, patungan sapi biasanya kan 7 orang satu grup ya, itu juga bisa. Bagi yang ingin, saya mau sedekah aja deh, mau infak aja untuk bantu beli bumbu, beli plastik, nyetak ya plastik ya, karena plastik kurban kami nanti akan disablon tulisannya seperti judul kita malam ini, sampai mati jadi Islam, siap mati demi Islam misalnya gitu ya. Atau mungkin nanti ada slogan ABJI, aku bangga jadi Islam gitu ya. Nah, nanti juga bisa. Atau membantu kami buat transportasi, karena nanti kami akan distribusi ya hewan-hewan kurban yang kami terima ini, daging-dagingnya semua ke kurang lebih ada sekitar 30 titik ya. 30 titik desa-desa dan masjid-masjid binaan pesantren Al-Hadid di seluruh Kabupaten Gunung Kidul yang ada 18 kecamatan. Nah, jangan ragu, silakan berkurban di sini ya. Kenapa? Karena mobil khusus yang sudah ada di kota-kota besar mungkin sudah tiap tahun ya berlimpah daging kurban itu ya. Mungkin tidak kurban pun sudah sering makan daging. Tetapi saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di kampung-kampung, banyak masjidnya tidak ada kurban sama sekali. Ini sudah mulai banyak yang ngeluh masuk ke kami tidak ada kurban tahun ini, belum ada ya yang apa namanya tuh berkurban. Ada yang berkurban ya, misalnya ada 60 kakak tapi hanya satu ekor kambing, itu pun kambingnya kecil. Gimana cara baginya? Ini kan tentu sangat memprihatinkan ya. Maka dengan bantuan kurban dari antum semua, mereka akan kita distribusikan ya hewan kurban dari kami, sehingga untuk bisa mencukupi kebutuhan jamaah yang ada di sana. Nah, sebagai timbal baliknya nanti akan kita kontrak dakwah. Kalau mau terima bantuan kurban dari Pondok Pesantren Al-Hadid, maka harus ikut menjadi masjid binaan. Kalau udah mau ikut jadi masjid binaan atau menjadi santri kalong, maka nanti secara
apa namanya itu rutin ada materi-materi pembinaan tentang keislaman dan akidah ya untuk bisa memberikan imunisasi akidah bagi mereka. Nah, silakan saja ya nanti langsung untuk harga hewan kurbannya untuk kambing ya kita di sini menggunakan kambing Jawa yang jantan itu dimulai dari harga Rp2.500.000. Artinya kalau mau lebih dari itu juga bisa ya, semakin besar tentu ya apa namanya bobotnya. Kemudian sapi ya, kita gunakan sapi di sini sapi jantan, ada sapi Jawa, ada sapi Limousin tergantung nanti kondisi apa namanya hewan ternak yang kami beli dari petani di sini dengan harga kita mulai dari harga Rp17.500.000. Ya, artinya kalau mau lebih juga boleh bisa dengan tentu dengan bobot yang jauh lebih besar lagi ya, tapi minimal yang memenuhi standar dan syarat ya. Layak kurban itu adalah di harga Rp17.500.000. Jadi jangan sungkan nanti menghubungi nomor WA kami ya, insya Allah akan kami amanah kurban dari antum semua akan kita maksimalkan ya untuk bisa membantu saudara-saudara kita di sini. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi materi tadi sambungan kita nikmati dulu ya kopi tahajud ya, produksi Pondok Pesantren Al Hadid ya ini ya. Yang minat juga boleh, ini salah satu amal usaha kita. Ya ini hari ini ganti, kemarin kopi lemon terus ya atau kopi romano, sekarang kita minum kopi susu tetap pakai gula aren ya. Jadi silakan dicicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya katanya begitu cara minum kopi yang benar ya, harus diseruput gitu ya. Nah jadi kalau yang berminat mau order kopi tahajud kami boleh, dan kita juga di sini ada di salah satu unit amal usaha pondok yang lain yaitu di Angkringan ya, Angkringan, coba mana menunya sini ya, di Angkringan pesantren ya. Ini ya, ini yang mengelola juga santri-santri ya, tentu santri-santri yang sudah lulus sekolah ya. Jadi ada pertanyaan, oh masih sekolah kok apa namanya itu disuruh dagang ya. Tentu tidak ya, yang kita apa namanya tugaskan di sini adalah santri-santri yang memang sudah lulus sekolah ya. Jadi yang sudah tidak sekolah ya maka kita ajarkan mereka untuk apa namanya itu dagang di sini ya. Nah ini daftar menunya ya, nanti kalau mau mampir ke sini ada es teh, teh panas, kopi tahajud, kopi lemon, ada es kopi lemon, ada susu jahe, kopi susu tahajud, air putih gratis ya, ada indomie telur ya, roti bakar dan seterusnya ya. Jadi kita tidak berdiam diri ya, kita tidak cuma apa namanya meminta-minta sumbangan ya, kita juga berusaha ya, kita kelola amal-amal usaha, beberapa amal usaha pesantren yang melibatkan pengurus dan juga santri-santri untuk bisa juga berdiri di atas kaki sendiri ya. Namun karena situasi kondisi saat ini memang perekonomian belum sebaik yang kita harapkan, sehingga memang pemasukan itu juga masih belum seperti yang kita harapkan. Tapi insya Allah bismillah, kami yakin nanti insya Allah bukakan pintu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Baik ya. Tema kita pada malam hari ini adalah sampai mati tetap Islam, siap mati demi Islam ya. Jadi tadi sudah kami buka surat Al-Imran 102 ya, bahwa kita ini kontrak iman kita menjadi seorang muslim adalah kita harus membawa iman Islam kita ini sampai mati ya, sampai ke liang lahat ya. Jadi itu menjadi satu kebanggaan kita manakala kita matinya kita tetap dalam keadaan Islam. Jadi ketika ditalkin oleh anak istri kita, kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Nah, yang kedua ya, siap mati demi Islam. Jadi kontrak iman kita itu bukan cuma kita ini membawa iman kita ini sampai apa namanya sampai mati saja, tetapi bagaimana pengorbanan kita untuk membela agama ini ya. Bagaimana kita mau berjuang untuk agama ini ya. Jadi kalau tadi ayat 102 Ali Imran itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali matimu tetap membawa iman Islam. Nah kemudian berikutnya adalah bagaimana selama hidup ini ya, sebelum mati ya, kita selama hidup menjadi seorang muslim ini apa yang harus kita lakukan.
Maka yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan surat Muhammad ayat yang ke-7. Surat nomor 47 ayat yang ke-7 ya. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya, shadaqallahul adzim. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum. In tansurullah, jika kamu menolong agamanya Allah, jika kamu membela agamanya Allah, jika kamu berjuang atau memperjuangkan agamanya Allah, yang surkum, maka Allah pun akan menolong kamu, atau Allah pun akan membela kamu, maka Allah pun kelak akan ya memperjuangkan ya nasibmu kelak di akhirat gitu ya. Nah, ini ya. Wa yusabbit aqdamakum. Dan ya Allah akan menguatkan, ya Allah akan mengangkat derajatmu, meneguhkan kedudukanmu, ya Allah akan memuliakan hidupmu baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika kita menjadi seorang muslim, bukan cuma kita mati dalam keadaan Islam, tetapi dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang muslim, kita punya satu kewajiban, yaitu siap mati demi Islam. Maksudnya itu kita harus selalu siap berjuang, ya, membela, ya, berjuang untuk kepentingan agama, membela kepentingan agama. Jadi ini perintah Allah dalam surat Muhammad ayat yang ke-7. Jadi tidak kemudian kalau kita udah jadi Islam ya cukup sholat, ya zakat, puasa, kalau punya duit beli pergi haji atau umroh. Enggak. Salah satu kewajiban kita yang lain selain ibadah yang mahdhah atau ibadah yang wajib tadi ya, kalau ibadah yang wajib itu kan sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, ya. Ini ibadah yang wajib, zikir ya, doa, berdoa. Nah, kewajiban yang lain ketika kita menjadi seorang muslim adalah bagaimana kita ya, sama Allah itu akan dilihat. Kamu ini menjadi seorang Islam ya, punya enggak ya keinginan, punya enggak greget, punya enggak kemauan, ada enggak inisiatif, ada enggak kepedulian gitu ya untuk membela agamamu, untuk memperjuangkan ya agamamu, untuk mempertahankan agamamu, untuk membela agamamu. Ya, manakala agamamu dihina, manakala agamamu dijatuhkan, manakala agamamu direndahkan, manakala agamamu kemudian dicurangi, manakala agamamu dihina, kan gitu ya. Sehingga kemudian ya, ini menjadi suatu kewajiban juga buat kita. Maka kalau kemudian kita menjadi seorang muslim, ya, kemudian cuma anteng, ya sholat, bagus sholat ini waktu. Ya, dia juga aktif mengeluarkan zakat 2,5% dari penghasilannya. Ya, dia juga terlihat puasa Ramadannya begitu khusyuk luar biasa. Dia juga setiap hari tadarus Al-Quran. Dia setiap hari juga zikir wiridnya kuat. Sholat sunnahnya kencang. Ya, baca Qur'annya luar biasa. Ya, bakti sama orang tuanya juga bagus. Ya. Tapi kemudian ketika ada orang ya yang menghina agamanya, ketika ada saudara kita di Palestina yang kemudian ditindas, ya, kemudian ketika ternyata ada orang ya yang ada atau misalnya ketika ada satu momen di mana ya, dakwah Islam di situ membutuhkan bantuan kita, tapi ternyata kita tidak tergerak untuk membantu, kita tidak tergerak untuk peduli, kita tidak tergerak untuk ya bisa ikut membela, ya maka ya, orang yang seperti ini ketika besok di akhirat sholatnya tidak bisa menyelamatkan dia,
ternyata puasanya tidak cukup untuk memberatkan timbangan amal solehnya, ketika ternyata puasanya juga tidak cukup membawanya bisa masuk surga karena antara dosa dan pahalanya masih lebih berat dosanya misalnya, ya. Ketika haji umrohnya atau sholat sunnahnya atau bacaan Qurannya itu tidak mencukupi, ya, timbangannya dia di yaumul mizan kelak untuk bisa memperoleh surganya Allah, ya, maka kemudian tidak ada yang bisa menolong dia. Tidak ada amalan lain yang bisa menyelamatkan dia. Tapi manakala kemudian misalnya, ya, ada satu kampung, wah ternyata di situ masyarakatnya itu banyak yang murtad misalnya, karena ketidaktahuan mereka tentang Islam, karena mereka tidak pernah mendapatkan dakwah di sana. Wah kalau begitu saya harus ini, ya, dakwah di sana. Saya harus ikut membantu di sana. Saya harus ikut berdakwah di sana, membina masyarakat di sana dengan cara apapun yang kita mampu kita lakukan. Ya. Oh ternyata saudara kita di Palestina ditindas. Saya punya uang. Ya. Kalau gitu saya bisa melakukan upaya untuk membantu saudara saya dengan cara apa? Oh dengan cara misalnya ikut berdonasi, dengan memboikot produk-produk Israel misalnya. Ya. Atau misalnya ketika agama kita dihina orang misalnya lewat medsos, ya, kalau begitu saya harus ikut membela, saya harus saya harus sangkal, ya, saya harus bantah statement itu. Ketika ada orang, ya, membakar Al-Quran, menghina Islam, ya, kemudian kita melakukan upaya apa yang kita lakukan untuk membela agama kita ini, untuk menolong agama kita ini, untuk mempertahankan akidah misalnya saudara muslim kita. Ya, ini yang penting. Disitulah makanya, ya, ketika membaca tema kita malam hari ini, ya, ini ada satu pesan, ya, yang mendalam, bahwa jangan kita berpuas diri matinya sudah. Yang penting mati dalam keadaan Islam. Dah. Selesai. Yang penting saya selama hidup tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan, saya tidak pernah meninggalkan baca Quran, saya tidak pernah misalnya meninggalkan kewajiban saya kepada berbakti pada orang tua. Ya. Bagus, tapi ini tidak cukup. Ini bekal kita supaya matinya husnul khotimah nanti kan. Tapi kemudian apa yang akan membuat kita itu kelak di akhirat ada nilai plusnya kan? Ya, oh ternyata si fulan, ya, selain sholatnya bagus, selain baca Qurannya bagus, selain puasanya bagus, selain sholat sunnahnya bagus, selain wirid zikirnya bagus, doanya bagus, bakti pada orang tuanya bagus, baik pada tetangga, ya, kemudian zakat dia tunaikan, tapi dia juga aktif loh, ikut membantu pergerakan dakwah, ikut membantu usaha-usaha dakwah, ikut membantu perjuangan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ikut membantu, ya, saudara-saudara kita di Palestina, ya, ikut membantu mempertahankan akidah saudara-saudara kita dari serangan-serangan pemurtadan. Nah, ini nilai plus, ya. Misalnya, ya, besok dipanggil sama Allah, fulan, ya, setelah ditimbang semua dihisap bla 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 bla, dah kamu masuk surga, tapi emperannya doang. Tapi ternyata kemudian malaikat bilang, sebentar ya Allah, si fulan ini ternyata dulu pernah, ya, ikut membantu, ya, dakwah Islam lewat pondok pesantren Al-Hadid. Kapan itu? Apa bentuknya? Ikut berkurban. Kurbannya itu diberikan kepada saudara-saudara muslim di Gunung Kidul yang rentan, yang rawan akidahnya dari pemurtadan. Kenapa? Karena banyak yang mungkin fakir, banyak yang kemudian mudah diiming-imingi. Ternyata ketika dapat kurban dari pondok pesantren Al-Hadid, kemudian ikut pembinaan, alhamdulillah mereka semua imannya menjadi bagus. Itu lantaran dia aktif ikut membantu, ya, dakwah di pondok pesantren Al-Hadid. Oh kalau begitu jangan di emperan, masukin kan gitu ya, masukin ke dalam, nah gitu ya.
dapat coupling sendiri kan gitu. Ya itu misalnya contoh ya. Sehingga kemudian memang kebanggaan udah cukup apa namanya, kita mati dalam keadaan husnul khotimah aja udah alhamdulillah gitu ya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana nasib kita di akhirat. Karena kita ini kan manusia ini dipenuhi dengan hawa nafsu. Terkadang ibadah kita itu juga bercampur nafsu. Sehingga kemudian ada sedikit noda-noda riaknya, ada sedikit noda-noda lalainya, ada sedikit noda-noda apa namanya itu kesirikannya, kita nggak tahu. Mungkin ada noda-noda ya ketidaksesuaian dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, kan pasti ada ya, karena kita tidak bisa mengklaim bahwa sholat saya adalah sholat yang paling benar gitu. Nggak bisa ya. Walaupun katanya keperintah sholat itu kan selain aqimis sholat di Al-Quran juga tuntunnya dalam hadis adalah shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Nabi Muhammad, permasalahannya kita nggak ngeliat langsung, kita itu cuma membaca referensi dari hadis-hadis sahih ya yang sudah dikumpulkan oleh para ulama ya, para ahli fikih ya, yang kemudian merangkum ya sholatnya Rasulullah SAW. Itu pun banyak versinya ya, walaupun yang wajib sama ya, cuma yang beda-beda ini kan yang sunnah-sunnah, yang kunut atau enggak misalnya, yang pakai niat sama enggak, yang bismillahnya jahar sama sir gitu ya. Ini kan kita tidak tahu mana ibadah kita ini dalam sholat ini misalnya ya, yang kemudian murni ya, sehingga kemudian nggak bisa kita ngandelin cuma ibadah mahdoh kita ya, kita perlu tambahan ya, tambahan pahala untuk bisa menyelamatkan kita, atau mungkin untuk bisa meningkatkan tadi. Maka disebut sama Allah wasabbit aqdamakum. Selain Allah akan memberikan bantuan pada kita kalau kita membantu membela agama Allah, kelak di akhirat nanti Allah pun akan mengangkat derajat kita. Nah inilah ya ikhwafillah. Sehingga kemudian kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala semakin banyak memberikan kesadaran ini, bahwa kita jadi Islam itu tidak cukup berpuas diri dengan ibadah mahdoh, tapi harus ada satu kepedulian untuk membantu perjuangan di jalan Allah ya, untuk membantu ya bagaimana Islam ini bisa berkembang, dakwah Islam ini bisa lebih maju dari sebelumnya ya. Nah inilah ya yang kita harapkan. Maka mudah-mudahan ya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong kita ya, kemudian menolong para pejuang-pejuang agama Allah dimanapun berada ya, menolong dakwah Islam yang dilakukan oleh para dai-dai ya, yang tersebar di seluruh pelosok negeri dan juga tersebar di seluruh dunia ya. Dan tentunya mudah-mudahan izzul Islam wal muslimin, kita berharap mudah-mudahan bisa kita capai ya. Demikian itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bisa meridhoi apa yang sudah kita kerjakan dan kita lakukan. Dan jangan lupa ya, bagi antum yang barangkali ingin mau konsultasi, bertanya dan lain sebagainya, silakan, nanti ada nomor WA kami, layanan WA kami di bawah ya, nanti bisa dihubungi. Nah insya Allah akan kami layani sebaik mungkin. Demikian, ada apa lagi? Oh ya, ya alhamdulillah ini ya, ada komentar-komentar yang masuk dari Mas Fatan Adventure ya. Jadi alhamdulillah ya, silakan supaya Mas Fatan Adventure ini ya mudah-mudahan bisa betul-betul datang silaturahim ya ke sini ya. Jadi silakan Mas Fatan Adventure ya, kami tunggu kehadirannya. Siapapun ya yang ingin silaturahim ke Pondok Pesantren Al Hadid, kami selalu senantiasa membuka diri 24 jam, monggo silakan ya. Demikian ya, terima kasih Mas Fatan dan juga seluruh ikhwan-ikhwan yang sudah hadir di live streaming kami. Ada Human ya di sini juga hadir, kemudian ada
mana lagi ya, ZF, ZZ ya, dan lain sebagainya. Terima kasih atas semua respon positifnya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.